Pesawat itu terbang ke selatan, menderu sepanjang perjalanan. Jelas, pesawat besar ini telah dimodifikasi dan disiapkan khusus untuk para manusia super yang akan pergi ke medan pertempuran. Interiornya sangat diperhatikan. Du Huijin, yang dijuluki si mata seribu li, matanya selalu berkilauan keemasan sesekali sejak naik pesawat. Dia memang sedikit bersemangat. Kabinnya dapat digambarkan mewah, dilengkapi dengan ruang konferensi, restoran, dan lain-lain. Benar-benar berbeda dari pesawat yang biasa dia tumpangi. Adapun bioskop, bak mandi marmer, ruang istirahat, semuanya tersedia. Selain itu, ada gudang senjata yang berisi semua jenis senjata tajam dan senjata api yang mungkin mereka perlukan untuk perjalanan ini, dan dirawat oleh staf khusus. Saat ini, mereka melangkah ke ruang konferensi. Ruangannya terbuka, dengan warna-warna yang cenderung hangat, bahkan terasa sedikit mewah. Meja konferensi panjang, sofa, dan lainnya berwarna emas muda, memberikan kesan istana di udara. Ada staf khusus yang menunggu di sini untuk memperkenalkan situasi Raja Serigala Biru kepada tim Chufeng. Perjalanan ini berpusat pada tim Chufeng, tetapi ada juga personel lain yang menyertainya, yang semuanya melayani mereka. Misalnya, seorang pria paruh baya sekarang menyalakan proyektor, merinci berbagai situasi Raja Serigala Biru, termasuk kekuatan tempurnya di masa puncak, dan nilai vitalitasnya setelah melemah. Dia sangat profesional, dari awal hingga akhir, kata-katanya terorganisasi dengan jelas. Sangat disayangkan, Serigala Biru tidak berada tepat di pusat ledakan nuklir. Ia lolos dari malapetaka, tapi meski begitu, ia kehilangan lebih dari separuh hidupnya. Ini adalah alasan terpenting mengapa Serigala Biru dapat bertahan hidup. Selain itu, ada celah tanah di sana, ia langsung masuk ke dalamnya, menggali dengan putus asa, dan bergegas menuju bawah tanah, menghindari suhu menakutkan yang tidak dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya. Adapun radiasi, itu tidak berdampak besar padanya. Ia bersembunyi di bawah tanah selama beberapa hari, dan baru berani muncul pada akhirnya, tetapi ditangkap oleh detektor yang ditempatkan di sana, yang membuat militer terkejut. Serigala tua ini benar-benar berumur panjang, seru Ouyang Qing si telinga angin. 2 bom nuklir berturut-turut dihabiskan, tetapi tidak membunuhnya, dan bahkan membiarkannya berjuang melarikan diri ke pegunungan kuno yang luas. Vitalitasnya sangat menakutkan. Namun, yang sedikit melegakan adalah senjata nuklir pasti dapat membunuh Raja Binatang. Ia dapat bertahan hidup karena tidak berada di pusat ledakan nuklir. Selanjutnya, seorang ahli zoologi berbicara, menjelaskan kebiasaan serigala. Bahkan jika serigala biru ini tampak seperti telah menjadi binatang spiritual, dan tidak dapat dianggap sebagai binatang buas biasa, ia tetaplah seekor serigala, dan beberapa sifat alaminya mungkin tidak dapat diubah. Setelah itu, petugas medis muncul dan memberikan botol kristal kepada tim Chufeng. Di dalamnya ada cairan ungu kristal, dengan untaian kabut. Ini adalah ramuan penyelamat hidup. Selama organ vital seperti jantung dan kepala tidak rusak parah, meminumnya dapat memperpanjang hidup selama beberapa jam, sambil menunggu penyelamatan. Ada hal seperti itu. Du Huijin terkejut, dan dengan tebal muka ingin meminta beberapa botol lagi, karena efeknya terlalu kuat. 1 botol lagi berarti 1 nyawa lagi. Maaf, zat yang dibutuhkan untuk membuat cairan obat ini terlalu langka, dan saat ini hanya sedikit yang telah dikembangkan, kata seorang dokter tua. Operasi Chufeng dan timnya kali ini berada di tingkat yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat dilengkapi dengan ramuan semacam ini. Untuk menjalankan misi biasa, sama sekali tidak mungkin untuk menyediakannya. Kemudian, seseorang yang tahu tentang iklim dan geografi dataran tinggi Yunnan Guizhou menjelaskan lingkungan di sana kepada mereka. Pada titik ini, baik Chufeng, Ye Qingro, Chan Luoyan, dan lainnya, semuanya tergerak, dan merasa lega untuk bergabung dengan Istana Yushu. Berbagai persiapan sudah terlalu matang. Selain itu, seluruh pesawat berpusat pada mereka, dengan layanan yang memadai. Selanjutnya, ada personel khusus yang mengajari mereka cara meracuni Raja Serigala Biru. Lebih baik bersiap daripada menyesal. Semua jenis metode telah disiapkan. Akhirnya, mereka bahkan dibawa ke gudang senjata untuk memilih senjata yang sesuai. Senjata tajam berkisar dari belati hingga tombak, semuanya tersedia, dan bahkan peluncur roket portabel, semuanya dipajang dengan penuh. Beberapa orang memilih senjata yang mereka butuhkan, dan kemudian ada staf khusus yang membantu mereka membersihkan dan memeriksa apakah ada kekurangan. Ketika mereka kembali ke kabin depan, Ouyang Qing berbisik, "Aku baru saja bertanya, botol kristal ramuan penyelamat hidup ungu itu, jika dibeli, setidaknya harganya 5 juta koin Jiuzhou." Dia seperti pecandu uang, menutupi dadanya, tempat botol kristal itu disembunyikan. Jika memungkinkan, dia pasti tidak akan meminumnya. Du Huijin juga berbisik, berkata, "Rasanya seperti mimpi. Aku juga baru saja bertanya, senjata-senjata itu terbuat dari logam khusus, yang baru muncul setelah perubahan besar di dunia. Harganya sangat mahal. Konon, setiap set peralatan untuk kita masing-masing, setidaknya beberapa juta. Ada logam seperti itu." Bahkan Chufeng terkejut.
Dia benar-benar ingin mencoba, mana yang lebih tangguh dan tajam dibandingkan dengan pedang pendek hitamnya. Semoga kita semua bisa kembali dengan selamat, kata Chan Luoyan. Persiapan Istana Yusu yang cermat menunjukkan bahwa tugasnya akan sangat sulit. Berbeda dari pesawat biasa, mereka dapat menelepon dunia luar di pesawat penumpang ini. Beberapa orang bangkit satu persatu untuk menghubungi keluarga mereka. Chu Feng memberitahu orang tuanya bahwa dia akan melakukan meditasi tertutup untuk berlatih tinju, dan tidak bisa pulang selama beberapa hari ke depan. Dasar anak nakal, jangan kira aku tidak tahu. Kencan buta bermasalah, kau memprovokasi Jiang Luoshen, kau bersembunyi dan tidak berani pulang kan? Wang Jing mempertanyakan. Suaranya tidak pelan, dan beberapa orang di sekitar mendengarnya. Terutama Ouyang Qing si telinga angin mendengarnya dengan jelas. Dia mengedipkan matanya. Bahkan Ye Qingro mengerutkan bibir, dan tertawa terbahak-bahak. Chu Feng dengan cepat mengakhiri panggilan, dan kemudian memanggil si mata seribu li dan si telinga angin. Dia memperingatkan mereka berdua, di masa depan, mereka tidak boleh mengaktifkan kemampuan khusus mereka untuk mengintip atau mengupingnya, kalau tidak, mereka akan menemaninya berlatih tinju setiap hari. Keduanya memasang wajah muram. Terakhir kali mereka menemani Chu Feng berlatih tinju, mereka hampir lumpuh. Keduanya tahu bahwa itu adalah pelajaran yang disengaja untuk mereka. Sekarang mereka diperingatkan lagi, keduanya merasa sial. Tidak jauh, Ye Qingro tertawa terbahak-bahak. Chan Luoyan sangat tenang, melihat keluar jendela. Dilihat dari ketinggian, bumi masih sama seperti dulu, dan permukaan tanah tampaknya tidak banyak berubah, tetapi semua orang mengerti bahwa itu tidak mungkin. Ada ruang terlipat yang tersembunyi di tanah. Bahkan udara pun aneh, dan menjadi tidak dapat dipahami. Kita sepertinya memutar. Chu Feng terkejut. Benar, beberapa area terlihat cerah dan tidak berawan, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Jika masuk tanpa izin, kita akan tersesat di ruang terlipat yang misterius, jelas kepala logistik di pesawat. Pembukaan jalur penerbangan ini sangat sulit, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mereka berulang kali menggunakan drone untuk terbang dan memverifikasi, baru kemudian menemukan jalur yang aman. Yang paling berbahaya adalah bertemu burung ganas, tapi sekarang kami telah bersiap. Kami bisa tahu lebih awal, dan akan ada jaring tembakan yang terkunci. Selama mereka tidak bertemu Raja Burung, masalahnya tidak terlalu besar. Kawasan udara begitu berbahaya, Chan Luoyan mengerutkan kening. Adik Ye, jika sesuatu terjadi, kau harus melindungi kami. Chu Feng berkata sambil tersenyum, karena hanya Ye Qingro yang bisa terbang. Senyum Ye Qingro sangat manis, sangat menawan. Matanya yang besar berkedip, berkata, tidak masalah, aku akan membawa kalian terbang. Du Huaijin langsung bersemangat. Berkata, jika sesuatu benar-benar terjadi, bos memeluk pinggangmu, kami memeluk paha dan lenganmu, dan bersama-sama terbang ke langit biru. Mati kau, Ye Qingro menendangnya hingga terlempar ke sofa. Pada malam hari, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Setelah Chu Feng menutup pintu kamarnya, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menghubungi Huang Niu, tetapi dia sedikit khawatir. Meskipun pintu kamar kedap suara setelah ditutup, dengan adanya si telinga angin, dia tetap harus waspada. Untuk ini, metode Chu Feng untuk menyelesaikan masalah sederhana, kasar, dan efektif. Dia tersenyum dan mengetuk pintu kamar Ouyang Qing si telinga angin, lalu masuk. Bos, silakan duduk. Bam, akibatnya, senyum Ouyang Qing membeku, dia memutar matanya, dan langsung pingsan. Chu Feng meletakkannya di tempat tidur, menyelimutinya, dan membuatnya tertidur lelap. Ouyang Qing terus bermimpi kepalanya dipukul dengan palu besi. Sekarang akhirnya aku tenang. Chu Feng membantunya menutup pintu kamar, dan kembali ke kamarnya sendiri. Dia segera menghubungi Huang Niu, dan memulai komunikasi video. Huang Niu, ketika aku melakukan metode pernapasan khusus di malam hari, kabut hitam dingin semakin tebal, dan setelah itu seluruh tubuhku terasa nyaman, evolusiku jelas. Apa ini berarti aku akan menerobos lagi? Huang Niu mendengar ini, dan mengulurkan kuku di ujung alat komunikasi, menunjukkan penghinaan, karena ia tahu Chu Feng sengaja memprovokasinya lagi. Aku ingin pergi membunuh Raja Binatang sekarang. Apa menurutmu aku bisa berhasil? Tanya Chu Feng. Mencari mati ya? Huang Niu hanya menjawab dengan 3 kata. Seberapa besar kesenjangan antara aku dan Raja Binatang? Ini adalah pertanyaan yang selalu ingin Chu Feng tahu. Berbeda satu ranah besar, Huang Niu mengetik, memperingatkannya dengan serius agar tidak main-main. Chu Feng tiba-tiba menjadi bersemangat, dan terus bertanya, ada berapa ranah, dan bagaimana pembagiannya. Dia sangat menantikannya, karena dia telah melakukan metode pernapasan selama beberapa waktu, dan sangat ingin tahu posisi para ahli di dunia asal Huang Niu. Huang Niu berpikir sejenak, dan memutuskan untuk memberitahunya dengan sabar, jangan sampai dia bertindak gegabah, tidak tahu batasnya, dan benar-benar memprovokasi Raja Binatang. Kebangkitan, belenggu, kebebasan, ini adalah 3 ranah besar yang ditulis Huang Niu. Chu Feng tidak bercanda lagi, tetapi dengan sungguh-sungguh memintanya untuk menjelaskan secara rinci.
Kebangkitan. Ranah ini seperti namanya, seperti manusia super yang kau lihat. Mereka adalah kebangkitan awal, yang telah membangkitkan semacam faktor misterius yang tidur di dalam tubuh, dan mengaktifkan kemampuan khusus. Huang Niu menjelaskan dengan kata-kata yang paling sederhana dan mudah dipahami, karena takut terlalu rumit dan sulit dimengerti. Belenggu. Suatu hari, jika kau bisa benar-benar melihat satu demi satu belenggu di tubuhmu, maka kau sudah dapat berduel dengan Raja Binatang. Ular putih dari Gunung Taihang, kera tua dari Gunung Songshan, bangau putih dari Gunung Shu, semuanya berada di tingkat ini. Huang Niu menjelaskan ranah besar kedua, yang bahkan lebih mudah dipahami. Kebebasan. Tidak ada makhluk tingkat ini di bumi. Itu terlalu tinggi, menakutkan tanpa batas, dan sulit untuk mencapai ranah itu. Huang Niu menggelengkan kepala. Jelaskan ranah terakhir ini secara rinci. Chu Feng ingin tahu detailnya. Memutus belenggu, bebas di dunia, itulah arti yang paling sederhana dan paling langsung dari ranah ini. Jika kau ingin memahaminya secara menyeluruh, kau bisa baca bab perjalanan bebas di buku filsafat karya Zhuangzi, tulis Huang Niu. Chu Feng sedikit terdiam, dia harus membaca buku filsafat kuno untuk memahami ranah ketiga. Itu adalah buku yang bagus, yang menyembunyikan kebenaran besar, layak dibaca. Selanjutnya, Huang Niu mulai menghina, tidak suka karena Chu Feng membaca terlalu sedikit. Dia masih orang bumi, tetapi bahkan tidak membaca beberapa buku kuno yang berguna. Chu Feng ingin memukulnya. Dia dihina oleh seekor anak sapi, mengejeknya buta huruf. Benar-benar tak tertahankan. Aku sudah membaca bab perjalanan bebas, tapi aku tidak menemukan kebenaran besar yang kau katakan, kata Chu Feng. Huang Niu menghina, dan dengan cepat mengetik paragraf teks, dikutip dari bab perjalanan bebas karya Zhuangzi yang berbunyi. Sekiranya ada seseorang yang berpegang teguh pada kebenaran alam semesta, yang mengendalikan 6 unsur alam yang berbeda, dan dengan demikian mengembara tanpa batas, apalagi yang akan ia andalkan? Chu Feng memintanya untuk menjelaskan. Huang Niu menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan bahwa anak ini tidak bisa diajari. Akhirnya, ia menjelaskan kepadanya dengan kata-kata yang paling sederhana. Arti sebenarnya dari bebas adalah memutus belenggu, melampaui segala sesuatu, tanpa ketergantungan, kebebasan mutlak. Kapan kau akan kembali? Tanya Chu Feng. Dia selalu dihina oleh seekor sapi, dia sangat ingin berdebat dengannya. Aku sudah tiba di Gunung Kunlun. Ada banyak pohon kecil misterius, tapi semuanya ditempati oleh iblis besar. Tunggu aku merebut puncak gunung dulu. Tingkatku sekarang seharusnya jauh lebih unggul dari manusia super yang baru bangkit. Bisakah aku bertarung dengan Raja Binatang? Chu Feng bertanya lagi. Dia merasa jauh lebih kuat daripada manusia super biasa. Dia berpikir bahwa pembagian 3 ranah besar, kebangkitan, belenggu, dan kebebasan, terlalu umum. Kebangkitan adalah ranah yang besar, bisa dibagi menjadi 9 tingkat. Kau sekarang seharusnya berada di tingkat 8 atau 9 dari ranah kebangkitan. Setelah Chu Feng melihat baris teks ini, dia memiliki banyak kepercayaan di hatinya. Dia tidak jauh dari Raja Binatang, bahkan bisa dikatakan sudah dekat. Dia bertanya lebih lanjut secara rinci, mencantumkan manusia super lain, dan membandingkannya. Manusia super biasa hanya berada di tingkat 1 atau tingkat 2 dari ranah kebangkitan. Adapun Fajra dan yang lain seperti dia, mereka seharusnya berada di tingkat 7 atau 8 dari ranah kebangkitan, Huang Niu memberitahu. Tingkat 7 dan 8 dari kebangkitan, jelas merupakan ahli teratas di antara manusia super yang lahir dari zaman perubahan ini. Lagi pula, Huang Niu hanya membagi 3 ranah besar. Orang seperti Fajra pasti memiliki kesempatan untuk menyentuh ranah Raja Binatang di masa depan. Saat ini, Raja Binatang ada di ranah belenggu, seperti ular putih, kera tua, dan bangau putih, adalah puncaknya. Tidak ada makhluk di ranah kebebasan di bumi. Aku ingin pergi berburu Raja Serigala Biru kali ini. Chu Feng memberitahu Huang Niu detailnya, memintanya untuk mempertimbangkan, apakah bisa dibunuh. Tubuhnya terpotong, cakarnya hilang, matanya buta, terluka separah ini, hanya tersisa sekitar 3% dari kekuatan tempurnya. Kau bisa mencobanya, tulis Huang Niu. Kemudian, ia menambahkan, yang penting adalah serigala biru ini baru saja melangkah ke ranah belenggu, nyaris tidak menjadi Raja Binatang. Ia bahkan tidak sekuat si hitam besar. Jadi kau punya peluang untuk membunuhnya. Tepat saat ia menulis sampai di sini, bayangan hitam muncul di komunikasi video. Sapi hitam besar itu berdiri tanpa suara di belakangnya, dan kemudian memberinya tendangan keras. Huang Niu langsung pingsan. Tidak tahu sopan santun, apa si hitam besar? Kau harus memanggil paman atau kakak. Sapi hitam besar itu memberi pelajaran, dan kemudian menyeringai pada Chu Feng, menunjukkan giginya, berkata, bocah, aku peringatkan kau, jangan menyesatkan Huang Niu. Si hitam besar atau bos hitam, jika kau berani menyebutkan nama itu lagi di masa depan, aku akan langsung pergi ke kota Shuntian untuk membereskanmu. Setelah itu, ia dengan tegas membantu Huang Niu mengakhiri panggilan video. Chu Feng hanya bisa menatap, entah kenapa dia diberi pelajaran lagi oleh bos hitam. Keesokan harinya, pesawat mendarat di bandara dekat tujuan. Chu Feng dan timnya, berpakaian lengkap, dibawa dengan kendaraan lapis baja jauh ke dataran tinggi Yunnan Guizhou, memasuki pintu masuk pegunungan kuno yang luas.
Untuk manusia super, radiasi nuklir biasa bukanlah masalah besar. Cukup untuk melawannya, tapi untuk berjaga-jaga, kalian sebaiknya mengenakan pakaian anti radiasi. Staf telah bersiap dengan cukup, membuat mereka semua mengenakan pakaian tempur berbahan khusus. Tanah kering, tanpa satu helai rumput pun tumbuh. Pinggiran pegunungan kuno yang luas telah sepenuhnya menjadi tanah kematian, tanpa sedikit pun kehidupan. Chu Feng dan timnya berjalan ke tanah kematian, mencari Raja Serigala Biru. Di pegunungan, suasananya suram dan kosong. Suhu di pusat ledakan nuklir bisa mencapai 100 juta derajat Celcius. Tak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Sayangnya, Raja Serigala Biru sempat menghindari pusat ledakan itu. Awalnya, daerah ini dipenuhi pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, tetapi kini di pusatnya bahkan tak tersisa abu. Semuanya meleleh bersih. Beberapa orang berjalan masuk. Sepanjang jalan, kehidupan telah musnah, tak ada yang bisa dilihat. Hutan yang dahulu subur kini hancur total. Radiasi di tempat ini sangat kuat. Ada rasa tertekan yang menyesakkan, seolah-olah sinar tak kasat mata berjalin rapat di udara. Jika orang biasa masuk, mereka pasti akan mati. Chu Feng, Chan Luoyan, Ye Qingrou, dan yang lain semuanya adalah ahli, berada di puncak di antara para manusia super. Tanpa pakaian anti radiasi pun, mereka masih mampu bertahan. Namun di tanah kematian ini, rasa takut tetap mencekam. Perbukitan tandus, tak ada binatang buas. Rumput dan pepohonan lenyap hingga bersih. Tempat ini benar-benar tanah pemusnahan. Jika seseorang terkunci oleh senjata nuklir, hasilnya hanya satu, kematian. Raja binatang saja menderita begitu hebat. Manusia super biasa bahkan takkan sempat bereaksi sebelum menguap dan mengering dalam hitungan detik. Ketemu, di sini, seru Du Huaijin, berlari ke depan. Yang ia maksud bukanlah menemukan Raja Serigala Biru, melainkan celah tanah, tempat persembunyian sang raja untuk menghindari ledakan nuklir kala itu. Celah itu gelap dan dalam, mengarah ke bawah tanah, lubang penyelamat yang membuat Serigala Biru lolos dari malapetaka. Mata Du Huaijin bersinar keemasan, wajahnya serius, menelusuri jejak dengan teliti. Memang disinilah, sesuai foto detektor, terdapat banyak tanda yang ditinggalkan Serigala Biru. Seseorang sudah datang ke sini, gumam Du Huaijin, melihat noda darah di batu yang telah dikikis bersih. Darah yang mengering seperti ini, apa masih berguna? Tanya Ouyang Qing heran. Untuk konsorsium besar, bahkan darah kering pun berharga, jawab Chan Luoyan tenang. Bagaimanapun, mereka belum pernah mendapat sampel darah seekor raja binatang. Selama ini hanya mayat Raja Elang yang berhasil diperoleh militer, setelah dibunuh oleh bangau dari Gunung Shu. Laboratorium tingkat tinggi kini meneliti darahnya dengan giat. Kabarnya, darah para raja memiliki fungsi luar biasa. Beberapa pihak berspekulasi, darah itu mampu membangkitkan kemampuan di luar nalar, bahkan mendorong evolusi biologis. Konglomerat besar tergiur, dan kekuatan asing iri, semua ingin merebutnya. Darah setiap raja memiliki keajaiban berbeda, kata Ye Qingrou. Mereka terus melacak. Setelah menempuh beberapa kilometer, Du Huaijin mengumpat, seseorang telah menghapus jejaknya. Ouyang Qing mengepalkan tangan. Berani sekali mereka. Apa mereka yakin sanggup menghadapi Serigala Biru sendiri? Ye Qingrou menatap dingin, orang-orang itu terlalu egois. Mereka menyingkirkan orang lain demi keuntungan pribadi. Jika mereka gagal dan Serigala Biru pulih, akibatnya fatal. Mereka melanjutkan pencarian dengan hati-hati. Setelah setengah jam, mata Du Huaijin berkilat gembira. Ada penemuan lagi. Ia memimpin mereka ke tumpukan tanah dan batu ratusan meter jauhnya, mengambil sehelai bulu serigala yang hangus di ujungnya. Kau bisa menemukan ini? Tanya Chu Feng kagum. Ini kemampuan fokusku, jawab Du Huaijin. Begitu sebuah gambar tercetak di pikiran, mataku dapat menangkap setiap detail di sekitarnya. Ye Qingrou menatapnya tajam. Jangan pernah gunakan kemampuan itu padaku, atau aku akan memukulmu setiap hari. Du Huaijin tertawa kaku. Tak lama kemudian, ia menemukan tanah gembur 1 kilometer jauhnya. Begitu digali, tercium aroma amis darah. Darah raja, seru mereka. Serigala Biru memang pernah bersembunyi di sini. Cerdas seperti manusia, ia mengubur bekas darahnya agar tak bisa dilacak. Berapa nilainya? Tanya Ouyang Qing. Tak ternilai, jawab Ye Qingrou. Jika dijual ke luar negeri, mereka akan bertarung mati-matian untuk mendapatkannya. Ouyang Qing dengan hati-hati mengumpulkan noda darah di batu. Ada lagi di sini? Seru Du Huaijin. Di beberapa tempat, darah kering melekat di tanah, menandakan luka parah sang raja. Dengan hasil ini saja, nilainya sudah luar biasa, kata Ye Qingrou yakin. Tiba-tiba tubuh Chu Feng menegang. Ia berteriak, menghindar. Instingnya menjerit bahaya. Ia menarik Du Huaijin dan melemparkannya ke belakang batu besar. Peluru menghujani. Ouyang Qing sempat terkena di lengan kiri. Darah mengalir deras. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Dari timur, 7 orang. Katanya cepat. Mereka bersenjata berat. Jarak 1.500 meter, ujar Du Huaijin, mengintip. Brengsek, tanpa alasan menyerang kita. Ouyang Qing berteriak marah. Mereka ingin merebut darah raja, kata Chan Luoyan dingin. Chu Feng melesat bagai kilat.
peluru beterbangan, tapi ia sudah menghindari semuanya. Dalam sekejap, ia muncul di bukit pendek tempat para penembak bersembunyi. Dor! Satu peluru ditembakkan, Chu Feng menepuknya dengan tangan kosong, peluru itu hancur. Orang-orang itu menjerit ketakutan. Dalam sekejap, mereka tersungkur, tubuh remuk dan berdarah. Ye Qingzhou turun dari udara dengan sayap putih terbentang, diikuti Chen Luoyan. Kau kebal peluru? Tanya Ye Qingzhou terkejut. Lumayan, jawab Chu Feng datar. Tak lama, yang lain bergabung. Ouyang Qing berteriak marah pada para penyerang. Kalian gila, bukan Raja Serigala yang kalian buru, tapi kami. Mereka hanya tim pemburu biasa. Saat tahu Chu Feng dan kelompoknya menemukan darah raja, mereka ingin merampasnya. Orang seperti ini tak perlu disisakan, kata Chen Luoyan dingin. Pedangnya berkelebat. Dalam beberapa detik, semua lawan tumbang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati tanah merah yang tandus. Hingga akhirnya, tampak hutan dengan pepohonan yang bersinar aneh. Pohon dewa, Du Huaijin melongo. Ye Qingzhou mendengus, itu radiasi, bukan pohon dewa. Mereka memasuki hutan kuno. Sepanjang jalan, mayat-mayat berserakan, ada yang mati dibunuh, ada yang dicabik binatang. Setidaknya ada belasan tim yang masuk hutan ini. Mereka belum menemukan Raja Serigala, tapi sudah saling bunuh, kata Chu Feng. Orang asing, gumamnya saat melihat mayat berambut pirang dan bermata biru. Beberapa lainnya juga tampak dari Eropa Barat. Mereka kuat, tapi tetap mati, kata Du Huaijin, menemukan sehelai bulu serigala biru. Itu berarti kita sudah dekat, ucap Chu Feng pelan. Mereka terus berjalan, menemukan korban dari berbagai organisasi besar. Sebagian besar mati karena bertemu Raja Serigala, ujar Du Huaijin. Tiba-tiba, Ouyang Qing memberi isyarat diam. Ia menajamkan pendengaran. Ada napas aneh, katanya gemetar. Hanya satu, tapi tekanannya luar biasa. Ia menunjuk ke arah selatan, sekitar 1.600 meter. Kalian tunggu di sini, kata Chu Feng. Ia menghilang secepat kilat, membawa tombak panjang dari logam langka, hadiah dari istana Yusu. Dalam sekejap, ia tiba di tempat itu. Di depannya, serigala biru menatap tajam, separuh tubuhnya hilang, satu matanya buta, tapi auranya masih menggetarkan bumi. Boom! Chu Feng menembakkan roket. Ledakan besar mengguncang hutan, pohon-pohon tumbang. Namun, serigala biru bergeser cepat, menghindari serangan itu. Chu Feng terkejut, meski setengah tubuhnya hilang, kecepatan makhluk itu tetap menakutkan. Raungan serigala biru mengguncang udara, menerjang dengan tubuh raksasa. Chu Feng melompat maju, menusukkan tombak ke mata sang raja dengan kecepatan yang bahkan tak bisa ditangkap mata manusia. Tidak pernah ada satu orang pun yang berani menyerbu Raja Serigala Biru sendirian. Kini, ada seseorang yang tidak takut, datang untuk membunuh. Ia memegang tombak panjang berwarna biru keemasan di satu tangan, terbang melintasi langit, menembus udara hingga mencapai kecepatan subsonik. Ujung tombak itu berkilau tajam, tiada tandingannya. Dang! Raja Serigala Biru mengayunkan kaki depannya. Meskipun cakar-cakarnya telah rontok, kekuatannya tetap menakutkan. Hantamannya bertemu dengan tombak panjang di tangan Chu Feng, menimbulkan dentingan logam yang menggema di udara. Chu Feng merasa tombaknya bergetar hebat, hampir terlepas dari genggaman. Kekuatan yang dihadapinya begitu besar, jauh melampaui semua lawan yang pernah ia temui. Telapak tangannya mati rasa, hampir pecah oleh getaran itu. Begitulah kekuatan sejati Raja Binatang. Bahkan ketika terluka, ia tetap luar biasa menakutkan. Namun Chu Feng tidak gentar. Dengan berani ia menggenggam erat tombaknya, sementara tangan kirinya mengepal, menghantam ke depan dengan tinju yang membawa aura Raja Banteng Purba. Boom! Pasir dan batu beterbangan. Pohon-pohon raksasa di sekitarnya bergoyang keras, daunnya berguguran bak hujan hijau. Dong! Tinju Chu Feng beradu dengan kaki depan serigala biru yang botak. Ia tidak menghindar, sengaja mengukur kekuatan lawan secara langsung. Benturan itu begitu dahsyat, rumput dan pepohonan di sekitarnya hancur, badai debu berputar liar, tanah dan batu melayang ke langit. Chu Feng terpental ke belakang, lengannya mati rasa namun tidak terluka parah. Ia berhasil melepaskan diri dari serangan serigala biru dan bertahan dengan selamat. Siapapun takkan menyangka, ada manusia yang berani menantang Raja Serigala Biru seorang diri. Raungan panjang mengguncang langit. Serigala biru murka, martabatnya diinjak-injak oleh manusia. Suaranya mengguncang hutan, gunung-gunung bergemuruh menanggapinya. Ya ampun, apa yang dilakukan bos? Dia benar-benar menantang Raja Serigala Biru sendirian. Gila tapi gagah. Dari kejauhan, Du Huaijin berdiri di atas pohon kuno, menatap takjub. Chu Feng benar-benar menghadapi serigala itu sendirian. Cepat, rekam dan siarkan langsung. Ini pertempuran abad ini. Tak ada manusia yang berani melakukannya, seru Ouyang Qing bersemangat. Ye Qingzhou dan Chen Luoyan juga terpana, berdiri di puncak pohon raksasa sejauh lebih dari 1.000 meter. Mereka menyaksikan Chu Feng yang tak mundur sedikit pun, malah terus beradu kekuatan dengan sang raja. Perlu diketahui, ketika Raja Serigala Biru mengamuk beberapa waktu lalu, ia membantai kota-kota manusia tanpa ampun. Tak ada yang mampu melawannya. Ia berada di atas segala makhluk,
bahkan pengepungan 100 manusia super pun tak bisa menaklukkannya. Kini, di antara para pemburu dan manusia super lain yang datang dari berbagai arah, semua menahan napas. Raja Serigala Biru melolong lagi, memekakan telinga, mengguncang langit dan bumi. Suaranya bagai badai petir yang meledak dari dalam bumi, membuat hewan-hewan di sekitar berlutut ketakutan. Burung-burung raksasa jatuh dari udara, gemetar di tanah. Gelombang suara hitam menyebar dari mulut sang raja, menyapu pepohonan dan bebatuan di sekitarnya. Pohon-pohon raksasa tumbang, batu-batu pecah, tanah bergetar hebat. Namun Chu Feng tidak mundur. Ia menegakkan tombaknya, menatap tajam ke arah monster itu, lalu mengeluarkan raungan panjang yang tak kalah mengguncang. Suara manusia itu menggema bersama suara raksasa, dua kekuatan bersaing dalam badai. Itu adalah suara banteng liar, teknik kuno yang telah ia latih hingga sempurna. Suaranya tinggi, megah, menembus awan dan bumi. Gemuruh hebat muncul di antara mereka. Pohon-pohon meledak satu demi satu di sekitar medan tempur. Bunuh! Chu Feng berteriak keras, matanya berkilat seperti petir. Ia melesat ke depan membawa tombak biru keemasan, menyerang tanpa ragu. Swoosh! Raja Serigala Biru menerkam. Meskipun tubuh bagian belakangnya telah hilang, kecepatannya tetap luar biasa. Ia membuka mulut berdarah dan menggigit tombak di tangan Chu Feng. Dengan refleks cepat, Chu Feng menusuk ke arah tenggorokannya, berharap menembus titik lemah itu. Dang! Suara logam menjerit keras. Serigala Biru menggigit ujung tombak dengan sisa giginya yang patah. Logam langka itu seharusnya tak mungkin bengkok, tetapi kini ujungnya berubah bentuk di antara taring sang raja. Seberapa keras gigi makhluk ini? Seru Chan Luoyan kaget. Logam itu bahkan bisa memotong besi, tapi di mulutnya malah melengkung. Ouyang Qing berkata tegang, pastikan rekamannya jelas. Kalau bos mati di sini, dunia harus tahu dia gugur melawan raja. Jangan bicara sial. Bentak Ye Qingrou tajam. Boom! Raja Serigala Biru menggeleng keras, membuat tombak di mulutnya bengkok sepenuhnya. Chu Feng memaksa maju, mencoba menusuk lebih dalam, namun, krak! Tombaknya patah. Guncangan hebat membuat tubuhnya terpental jauh. Raja Serigala Biru menerkam kembali, matanya menyala garang, kaki depannya menghantam dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dinding logam. Chu Feng bertahan mati-matian, menangkis dengan sisa tombaknya dan tinjunya. Pohon-pohon raksasa tumbang, bebatuan meledak. Serigala Biru begitu buas, kekuatannya mendominasi segala sesuatu di sekitarnya. Telapak tangan Chu Feng terbelah, darah menetes dari sela jarinya. Ia sadar, Serigala Biru telah pulih lebih banyak daripada yang ia perkirakan. Namun, ia tidak mundur. Nafasnya teratur, tubuhnya berdenyut penuh tenaga. Latihan panjang dan disiplin keras telah membuatnya berevolusi. Tubuhnya kini lebih kuat dari sebelumnya. Gawat! Chu Feng terluka, teriak Ye Qingrou. Tidak ada gunanya naik. Kita hanya akan jadi beban, sahut Chan Luoyan dengan getir. Swoosh! Raja Serigala Biru menerkam lagi, angin dari serangannya menghancurkan pepohonan dan bebatuan. Chu Feng terlempar ke belakang, darah mengalir dari mulutnya. Cepat bantu dia dengan senjata api. Chan Luoyan mengangkat peluncur roket, tapi tangannya ragu. Jika meleset sedikit saja, Chu Feng bisa celaka. Akhirnya ia menembak ke arah tubuh belakang Serigala Biru yang cacat. Ledakan besar mengguncang hutan, namun tidak ada efek berarti. Raja Serigala itu terlalu tangguh. Bahkan roket pun tak mampu melukainya. Pertempuran mengguncang bumi, suara ledakan bergema di antara gunung. Chu Feng tetap tidak mundur, terus melawan tanpa rasa takut. Di kejauhan, para penonton di dunia maya menahan napas. Siaran langsung pertempuran itu tersebar luas di forum manusia super. Apakah ini nyata? Ada yang menantang Raja Serigala Biru sendirian. Berita itu menyebar seperti badai, mengguncang dunia. Video pertempuran itu menampilkan manusia tunggal melawan monster raksasa di hutan kuno, memicu gelombang perhatian yang luar biasa. Ya ampun, tombaknya patah, telapak tangannya berdarah. Penonton terpaku, menyaksikan dengan napas tertahan. Serigala Biru meraung lagi, memuntahkan api hitam dari mulut dan hidungnya. Udara bergetar, tanah di sekitarnya berubah menjadi lahar merah menyala. Namun kekuatan itu menguras energinya sendiri, membuatnya melemah sesaat. Bunuh! Suara Chu Feng bergema, serak tapi tegas. Ia mengangkat sisa tombaknya yang patah dan menghantam ke depan. Dang! Benturan kembali terjadi. Kekuatan Serigala Biru masih lebih besar. Retakan di telapak tangan Chu Feng makin parah, darah mengucur deras. Serigala Biru melompat lagi, menerkam seperti gunung yang runtuh. Gawat! Teriak para penonton di layar. Namun tepat saat itu, cahaya tajam berkelebat. Chu Feng menghunus pisau panjang dari balik pakaiannya yang compang-camping, menebas ke arah leher sang raja. Puff! Cahaya darah meledak di udara. Luka besar menganga di leher Serigala Biru, darah hitam memancar deras. Ia meraung kesakitan, tubuhnya mundur dengan terhuyung. Namun ia belum mati. Tubuhnya diselimuti kekuatan misterius, menahan tebasan itu pada detik terakhir. Manusia, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Raungnya, suaranya bergema ke seluruh hutan. Chu Feng berdiri tegak, darah menetes dari sudut bibirnya. 700.000 orang mati karena ulahmu, dan hari ini, aku akan memenggal kepalamu.
Pisau di tangannya bersinar terang, bergetar dalam genggamannya, siap untuk tebasan terakhir. Chu Feng mengambil inisiatif menyerang, memegang pisau panjang, menginjak tanah, dan bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, menebas Raja Serigala Biru. Saat ini, dia mendorong kekuatannya hingga batas. Bilah pisau berkilauan, mengalirkan cahaya dingin yang menusuk, membawa momentum yang tak terhentikan. Serigala Biru meraung, mengayunkan kaki depannya untuk memblokir. Pada saat ini, ia sama sekali tidak berani lagi menyentuh ujung pisau, tetapi terus memukul sisi pisau panjang, menghilangkan ancaman. Suara dentingan memekakan telinga, percikan api menyebar. Pisau panjang di tangan Chu Feng tampak berubah menjadi seberkas cahaya, putih terang, terbang bolak-balik. Cahaya pisau berputar, menyelimuti Serigala Biru. Bebatuan hancur, pohon-pohon raksasa patah. Dimanapun pisau panjang berkilauan itu lewat, semua rintangan hancur berkeping-keping, sangat menakutkan. Gemuruh. Permukaan tanah terbelah, memperlihatkan parit besar. Dinding gunung yang keras terpotong seperti tahu, lalu meledak, tanah dan batu memenuhi langit. Satu orang dan satu serigala bertarung dengan sangat sengit. Di tempat-tempat yang mereka lewati, apapun hancur lebur. Serigala biru melolong panjang, semua bulunya berdiri tegak. Lapisan energi misterius muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatannya meroket, dan kekuatan Raja Binatang menyebar. Ia mulai mengamuk. Hampir mengguncang pisau panjang itu hingga terpental. Saat ini, tidak hanya telapak tangan Chu Feng, tetapi semua jari-jarinya retak, mengalirkan darah merah. Ini disebabkan oleh kekuatan besar yang mengguncangnya. Chu Feng berusaha sekuat tenaga, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, mendekati kecepatan suara. Setiap gerakan dan ayunan pisau sangat menakutkan. Dapat dilihat bahwa pisau panjang yang berkilauan itu menjadi lebih menakutkan. Ketika bertabrakan dengan serigala biru, itu membuatnya semakin waspada. Karena, ketika kecepatan sangat mencengangkan, bahkan selembar kertas pun dapat membelah daging dan darah, apalagi pisau panjang yang terbuat dari logam langka. Daya mematikannya meroket. Terutama karena Chu Feng mengerahkan kekuatannya hingga batas, cahaya pisau berlipat ganda, menebas ke depan satu demi satu, menyebabkan pupil serigala biru menyusut. Dang. Sepasang kaki depan serigala biru yang kuat terus menghantam sisi pisau panjang, menghalangi ujung pisau, dan menyelesaikan krisis. Chu Feng mempercepat, hampir gila. Puff. Beberapa suara ringan berturut-turut. Pisau panjang menggores bulu serigala biru, menghasilkan satu demi satu bekas luka berdarah. Untuk sementara waktu, kaki depan Raja Serigala Biru berlumuran darah. Orang-orang yang menonton siaran langsung terkejut, tak bisa berkata-kata. Itu adalah Raja Serigala Biru, terluka oleh seseorang. Bunuh. Balas dendam untuk para korban. Habisi Serigala Biru itu. Bunuh. Beberapa orang berteriak, mengepalkan tangan, berharap bisa bergegas ke medan perang itu secara langsung untuk ikut bertarung. Sangat bersemangat. Di medan perang, Chu Feng mengerutkan kening. Serigala biru ini terlalu menakutkan. Chu Feng telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Jika ini berlangsung lama, dia akan kelelahan dan tidak bisa menahannya. Daya serang yang menakutkan seperti itu, ternyata hanya berhasil menembus penghalang serigala biru, dan menggores kaki depannya, tetapi tidak berhasil memotongnya. Semua bulu serigala berdiri tegak, diselimuti kekuatan misterius, menghalangi ujung pisau untuk menebas lebih jauh. Raja binatang ini terlalu mengerikan, sangat sulit untuk dibunuh. Serigala biru melolong panjang, matanya dingin. Meskipun ia kehilangan taringnya, sisa gigi yang patah masih memancarkan cahaya putih dingin, menggigit pisau panjang beberapa kali, ingin menghancurkan senjata itu. Raja Serigala memiliki cadangan kekuatan yang besar. Situasinya tidak baik. Jika serangan ganas ini tidak membunuhnya, orang itu akan berada dalam bahaya. Ada ahli di antara penonton yang membuat penilaian ini. Siapa yang menyiarkan pertempuran ini secara langsung? Cepat ganti arah, perlihatkan wajah orang itu. Sebagian besar waktu dia membelakangi kita. Seseorang tidak puas, meninggalkan pesan di bawah video siaran langsung. Karena lensa sebagian besar menghadap Raja Binatang, dan lebih banyak waktu memperlihatkan punggung orang itu. Jarak pengambilan gambarnya terlalu jauh. Bisakah lebih dekat? Seseorang juga meninggalkan pesan seperti ini. Namun, kebanyakan orang paham. Juru kamera juga mengambil risiko mati. Dia pasti berada di belakang ahli itu, tidak berani muncul di belakang Raja Binatang. Boom, momentum Chu Feng menjadi lebih kuat. Dia melompat, berada di udara dan menebas serigala biru berturut-turut, dengan momentum seolah tidak ada jalan untuk mundur, ingin bertarung sampai mati. Bunuh. Banyak orang yang melihat adegan ini berteriak, emosi mereka sangat bersemangat. Tetapi, tepat pada saat ini, video terputus. Gambar tiba-tiba hilang. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Namun, tak lama kemudian, internet menjadi gaduh, hampir mendidih. Ya ampun, mengapa terputus pada saat kritis? Apa masalahnya? Cepat siarkan lagi. Bagaimana hasilnya? Juru kamera sialan, apa kau sengaja? Baru saja kami mengkritikmu sedikit, dan kau langsung berhenti. Kejadian ini benar-benar membuat orang merasa marah.
Rasanya seperti saat akan mencapai surga. Tiba-tiba mata menjadi gelap, dan jatuh ke jurang 10.000 meter. Sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa video terputus pada saat kritis? Aku akan gila. Kakak, kami salah. Kami tidak akan memarahimu lagi. Cepat siarkan lagi. Tidak masalah jika jaraknya jauh. Tidak masalah jika kau selalu merekam punggung orang itu. Cepat lanjutkan. Internet tidak bisa tenang, menimbulkan keributan besar. Akhirnya, seseorang menganalisis alasannya. Mungkin bukan orang itu sengaja menghentikan proses pertempuran. Jelas, pertempuran ini terjadi di pegunungan kuno yang luas. Sinyal di sana tidak terlalu bagus. Mampu mempertahankan siaran langsung yang lancar selama ini sudah sangat mencengangkan. Orang-orang tersadar, tetapi mereka masih merasa sangat gelisah. Mereka semua berdoa agar sinyal kembali normal, dan pertarungan dapat disiarkan lagi. Di kedalaman hutan, Ouyang Qing sangat cemas. Memang, seperti yang diperkirakan dunia luar, sinyal tiba-tiba hilang, jadi siaran langsung terputus. Posisi tadi bagus, sinyal penuh. Kalau kau tidak bergerak, tidak akan ada masalah sama sekali, kata Du Huaijin. Mereka sudah meninggalkan medan perang itu. Aku harus mengikuti, kalau tidak aku tidak bisa merekam, kata Ouyang Qing. Seperti yang dikatakan Lutong ketika dia berada di Istana Yusu, sinyal di pegunungan kuno sangat buruk, kadang ada kadang tidak ada. Jika kau tidak bisa merekam, hentikan saja, bersiaplah untuk menyerang. Chu Feng dalam bahaya, pupil mata Ye Qingro yang indah menembakkan sinar cemerlang. Dia mengepakkan sepasang sayap putihnya, bergegas ke langit, membawa senjata api di bahunya, membidik ke depan, siap untuk menembak kapan saja. Sungguh bikin frustrasi. Kita sama sekali tidak bisa membantu. Du Huaijin cemas. Jangankan dia dan Ouyang Qing, bahkan Chan Luoyan pun merasa tidak berdaya. Pertempuran level itu, bahkan jika dia dan Ye Qingro membantu, efeknya tidak akan besar, hanya bisa mengganggu sedikit. Chan Luoyan bergerak maju, bersiap untuk mencegat serigala biru. Boom, asap mengepul ke langit. Ye Qingro dan Chan Luoyan sama-sama menggunakan senjata api, membombardir Raja Serigala Biru, mencoba menghalanginya, dan mengurangi keganasannya. Sayangnya, efeknya tidak besar. Keduanya mulai mendekat, ingin membantu Chu Feng pada saat kritis, dan ikut bertarung. Mundur, jangan membuatku teralihkan. Suara Chu Feng rendah, darah ada di sudut mulutnya, dan tenggorokannya terasa panas, sangat sakit. Tubuhnya tidak terluka ringan. Dia baru saja ditabrak oleh serigala biru, dan terpental. Rasanya seperti gunung menghantam tubuh. Kekuatan itu terlalu dominan. Ye Qingro dan Chan Luoyan tidak berdaya, dan akhirnya mengikuti saran itu, mundur dengan cepat. Mereka tahu, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Jika mereka berdua maju, mereka mungkin akan mati sia-sia. Ah, ada sinyal. Siaran langsung muncul lagi. Orang-orang terkejut, semua menatap layar, sangat bersemangat. Gawat, serigala biru mengamuk. Orang itu dalam bahaya. Orang-orang melihat bahwa setelah serigala biru marah, serangannya seperti gelombang di laut, terlalu menakutkan. Serigala biru terus menerkam, sementara orang itu dengan cepat mundur. Sepanjang jalan, batu-batu besar meledak, pohon-pohon kuno hancur, dan daun-daun terbang. Hutan pegunungan itu rata dengan tanah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan serigala biru. Ia membuka mulutnya yang berlumuran darah, merobek pisau panjang yang menebas, dan sepasang kaki depannya menghantam. Permukaan tanah terbelah, dan retakan hitam besar menyebar di hutan. Dapat dibayangkan betapa menakjubkannya kekuatan itu. Sebagian besar hutan hancur total. Retakan besar dan kecil saling berjalin di permukaan tanah, dan ada banyak kawah raksasa. Bang, serigala biru menjadi semakin ganas. Kaki depannya menghantam, menyerempet helm Chu Feng. Suara retakan segera terdengar. Pakaiannya sudah compang-camping, hanya helm yang tersisa, tetapi sekarang juga rusak. Ah! Banyak orang berseru, merasa bahwa orang itu dalam bahaya, dan kemungkinan besar akan mati. Krak! Helm pecah. Pada saat ini, banyak orang membuka mata lebar-lebar. Sebelumnya, orang itu mengenakan helm, dan wajah aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sekarang orang-orang memiliki harapan dan ketakutan. Mereka berharap melihat wajahnya, tetapi juga takut dia terluka parah dalam serangan itu. Tiba-tiba, video terputus. Tidak ada sinyal. Ya ampun, mengapa terputus lagi? Bagaimana keadaannya? Ini benar-benar mengkhawatirkan. Jangan sampai dia mati dalam pertempuran. Mengapa serigala biru ini begitu sulit dibunuh? Ia terluka parah tapi masih begitu ganas. Sialan, banyak orang cemas. Setelah sekian lama muncul ahli hebat seperti itu, yang berani melawan Raja Serigala Biru sendirian. Keberanian dan semangat heroik seperti itu memotivasi dan menyemangati banyak orang. Akan sangat disayangkan jika dia mati dalam pertempuran. Setelah helm meledak, Chu Feng juga terlempar, tetapi dia mencengkeram pisau panjang di tangannya lebih erat. Setelah mendarat, dia mundur dengan cepat. Pupil serigala biru sedingin es. Ia menerkam, kecepatannya sangat menakutkan. Ia melompat ratusan meter dalam sekejap, sama sekali tidak terlihat seperti tubuh yang cacat. Lolongan serigala memekakan telinga. Gelombang suara menggetarkan hutan yang luas.
Ia tahu, manusia ini kemungkinan besar tidak bisa bertahan lagi. Matilah kau, Raja Binatang tidak boleh dihina, ucapan serigala biru dingin, dan ia menerkam dalam sekejap mata. Benar saja, manusia itu sangat lelah. Kekuatan dan kecepatannya telah menurun. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera mati. Bunuh! Tiba-tiba, Chu Feng berteriak. Dalam sekejap, ritme pernapasannya berubah. Kabut putih mengepul dari mulut dan hidungnya. Dia melakukan metode pernapasan khusus, langsung meningkatkan kekuatan dan kecepatan lagi. Cahaya pisau di tangannya seperti air terjun perak, menebas dengan liar. Akhirnya ada sinyal lagi, aku merasa hidup dan matiku mengikuti sinyal siaran langsung. Seseorang menghela napas. Ya ampun, apa yang terjadi? Kekuatan orang itu tiba-tiba meningkat, membuat serigala biru mundur. Orang-orang berseru, melihat punggung itu, seperti dewa perang, bergerak maju, pisau panjang di tangannya menebas serigala biru berulang kali. Saat ini, kepala dan kaki depan serigala biru semuanya berdarah. Ada banyak luka, bulunya terpotong, dan bahkan ada luka besar di mulutnya. Chu Feng mengamuk. Setiap tebasan lebih ganas dari yang sebelumnya. Dia tahu bahwa dia harus membunuh serigala biru dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, kesempatan itu akan benar-benar hilang. Puff! Kepala serigala biru terkena pisau. Ia tidak bisa menahannya. Ujung pisau tertanam di tulang tengkoraknya. Rasa sakitnya membuatnya melolong sedih, dan darah menyembur. Jika bukan karena energi misterius yang menyebar di tubuhnya, kepalanya akan terbelah, dan ia akan mati di sini. Itu adalah kekuatan Raja Binatang, kemampuan yang hampir seperti kekuatan supernatural. Serigala biru berjuang keras. Mata tunggalnya bersinar terang. Ia tidak peduli dengan biayanya, dan mengaktifkan kemampuan menakutkan yang melampaui sihir itu lagi. Dalam sekejap, mulut dan hidungnya memuntahkan api, dan asap menyebar, ingin membakar Chu Feng sampai mati. Namun, ini terlalu menguras energinya. Ia sedikit tidak tahan. Dengan konsumsi sebesar ini, ia mungkin akan setengah lumpuh setelah pertempuran. Seketika, tempat ini dibanjiri asap dan api hitam. Hanya dua sosok kabur yang bisa dilihat, bertarung di sana. Chu Feng melakukan metode pernapasan khusus. Tubuhnya diselimuti kekuatan misterius, menghalangi invasi api hitam. Dia mengayunkan pisau panjangnya, ingin memenggal kepala lawan dengan satu tebasan. Dang, dang, dang. Tubuh serigala biru terluka lagi. Pupil matanya menyusut. Ia menemukan bahwa api tidak banyak berpengaruh pada Chu Feng. Terutama, indera spiritualnya gagal. Ini berarti lawan mendekati levelnya, keduanya berada di level yang sama. Ia terkejut. Itu bukan karena lawan menjadi lebih kuat, tetapi karena ia melemah, disebabkan oleh penggunaan kemampuan yang menyerupai kekuatan supernatural, yang menghabiskan terlalu banyak energi. Puluhan ribu orang kubantai. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuh satu lagi. Serigala biru meraung. Ia berjuang keras, melakukan jurus terkuatnya, yang hampir mencapai Dao. Api di mulut dan hidungnya menghilang, tetapi bumi terbelah. Tanah dan batu bergulir, seperti gelombang yang menghantam ke arah Chu Feng. Ini adalah jurus terkuatnya. Saat membantai kota, ia menggunakan kekuatan yang mengejutkan dunia ini, mengendalikan kekuatan bumi, menghancurkan semua bangunan, dan membunuh 700.000 lebih orang. Chu Feng tidak bisa berdiri tegak, terus-menerus menginjak batu dan gelombang tanah yang bergolak. Asap mengepul ke langit. Tanah pegunungan seperti gelombang raksasa. Beberapa pohon besar terbang ke langit. Beberapa tempat tenggelam. Puluhan hingga ratusan gelombang tanah dan batu berguling-guling. Matilah kau! Ketika tanah dan batu menenggelamkan Chu Feng, serigala biru menerkam. Kerak! Ia menghancurkan pisau panjang yang berkilauan itu, dan membuka mulutnya yang berlumuran darah, hendak menelan Chu Feng. Di luar, semua orang ketakutan. Meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas, mereka samar-samar bisa melihat serigala biru menerkam Chu Feng, dan akan menelannya dalam satu gigitan. Kiang! Pada saat ini, Chu Feng melepaskan diri dari tanah dan batu. Cahaya hitam tiba-tiba bersinar di tangannya. Itu sangat tajam, diayunkan dengan kecepatan ekstrim. Leher serigala biru terpotong, darah menyembur keluar. Saat ini, ia merasa vitalitasnya hilang, dan menjadi lemah. Serigala biru meraung marah, menggunakan energi misterius di tubuhnya untuk menghentikan darah yang menyembur dari luka, mundur dengan cepat, menghindari cahaya hitam itu. Chu Feng mengejar. Dia tadi terus menunggu kesempatan. Pada saat pisau panjang itu hancur, dan serigala biru paling lengah, dia tiba-tiba menggunakan pedang pendek hitam, yang menghasilkan efek yang luar biasa. Sekarang dia memiliki keuntungan, bagaimana mungkin dia tidak menyerang dengan ganas. Pedang pendek hitam itu sangat tajam, terus-menerus membelah bulu serigala biru, melukainya dengan parah. Serigala biru ketakutan, ia merasa vitalitasnya hilang terlalu cepat. Terutama karena ia baru saja menggunakan kemampuan yang menyerupai kekuatan supernatural, membalikkan bumi, dan menghabiskan terlalu banyak energi. Puff! Saat berikutnya, Chu Feng hampir memenggal kepala serigala biru sepenuhnya dengan satu tebasan, memperbesar luka di lehernya. Apa yang terjadi? Orang-orang terkejut, karena di tengah asap yang mengepul, gelombang tanah dan batu berhenti. Orang itu menekan serigala biru, terus menyerang.
Serigala biru meraung marah, ia menangkis pedang pendek hingga pedang itu terpental. Mati. Ia melolong, membuka mulutnya yang ganas berlumuran darah, dan menerkam. Chu Feng kehilangan pedang pendeknya, namun tidak panik. Sebaliknya, dia menjadi lebih tenang. Kedua tinjunya diselimuti energi misterius. Dia menggunakan metode pernapasan khusus untuk memperkuat jurus tinju Raja Iblis Banteng. Kedua tinjunya menghantam tubuh serigala biru, memercikan banyak darah. Orang-orang terkejut, terperanjat oleh pemandangan yang menakutkan itu. Orang itu malah menekan serigala biru. Dia seperti dewa iblis, melangkah maju, terus-menerus menghantamkan tinjunya, sangat brutal. Serigala biru semakin ketakutan, karena ia jelas merasa bahwa ia kehabisan tenaga, tidak bisa bertahan lagi. Ia sudah terlalu banyak mengonsumsi energi. Puff! Chu Feng melompat, tinju kanannya tampaknya telah berubah menjadi tanduk Raja Iblis Banteng yang sangat tajam, menghantam mata tunggal serigala biru. Serigala biru tidak bisa menghindar. Ia melolong sedih, mengguncang hutan di dekatnya. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan ratusan binatang berlutut, menggigil. Mata tunggalnya meledak. Vitalitasnya dengan cepat menurun. Ia jelas tidak bisa bertahan lagi. Ya ampun, dia membunuh Raja Serigala Biru. Dia benar-benar seperti dewa iblis. Lolongan serigala yang memilukan, menggetarkan seluruh hutan. Mulutnya menyemburkan asap tebal, dan riak hitam yang mengerikan. Gelombang suara menyebar, semua tumbuhan di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan banyak bebatuan meledak. Chu Feng dengan cepat mundur, menghindar, agar tidak terkena serangan balik terakhirnya. Lolongan serigala itu menakutkan. Ratusan binatang gemetar ketakutan, bahkan burung-burung di dekatnya terguncang jatuh, bahkan ada yang meledak di udara, menjadi kabut darah, bulu-bulu bertebaran. Berpusat pada serigala biru, riak hitam menyebar dengan kecepatan ekstrim, menyebabkan bencana yang menghancurkan. Chu Feng menggunakan raungan banteng yang liar untuk menghalangi serangan gelombang suara. Mulutnya juga mengeluarkan riak energi, yang menghilangkan krisis. Kepala serigala biru berlumuran darah. Mata tunggalnya telah meledak. Ia menjadi gila, meraung, ingin mencabik-cabik Chu Feng. Ia tidak bisa melihat apa-apa, takut Chu Feng akan mendekatinya lagi. Ia hanya bisa melolong dengan liar, menggunakan gelombang suara untuk menghalangi musuh yang mengerikan itu. Ia adalah Raja Binatang. Kekuatannya jauh melebihi manusia super. Bahkan jika kali ini setengah tubuhnya dihancurkan oleh senjata nuklir, ia masih memiliki semacam kesombongan, tidak takut pada manusia super. Tetapi sekarang ia mengalami kekalahan besar. Serigala biru sulit menerima. Ia adalah Raja Binatang, namun berakhir begitu tragis. Seluruh tubuhnya penuh luka, berlumuran darah, bahkan mata terakhirnya hancur. Pemandangan itu sangat mengerikan. 700.000 orang bisa kubunuh, tapi aku akan mati di tangan satu orang. Ia tidak rela, meraung dengan gila. Serigala biru jelas merasa vitalitasnya menurun. Ia akan mati sebentar lagi. Ini membuatnya takut sekaligus marah. Jika mati di tangan makhluk tingkat raja, ia tidak akan merasa sedih. Tetapi orang itu sama sekali tidak mencapai tingkat ini. Aku harus bertahan hidup. Serigala biru bersumpah dalam hatinya. Tubuhnya mengalami perubahan yang mencengangkan. Kulitnya retak, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya tampak seperti akan meledak, tetapi aura kengerian yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dunia luar mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi Chu Feng melihatnya dengan jelas. Gigi-gigi patah di mulutnya dengan cepat rontok. Mungkinkah akan tumbuh gigi baru? Situasi apa ini? Chu Feng terkejut. Di kaki depannya, yang semula botak tanpa cakar tajam, kini berdarah dan berdaging, dan secara bertahap muncul cahaya dingin. Cakar mulai tumbuh. Lehernya yang hampir terpotong kini sedang pulih. Ini terlalu aneh. Ternyata ia memiliki kemampuan regenerasi. Chu Feng bergegas. Bahkan jika ia melakukan serangan balik terakhir sebelum mati, dia harus bertarung sampai akhir dengannya, karena serigala biru sedang mengalami perubahan yang mencengangkan, seolah-olah akan mengalami kelahiran kembali. Dia menghantamkan tinjunya, itu mengandung energi misterius, mendarat di tubuh serigala biru. Puff, seketika muncul lubang, dan darah menyembur keluar. Serigala biru melolong, terbang menjauh. Namun, ia mengabaikannya, dan terus meraung. Semua bulu di tubuhnya rontok, dan kemudian dalam sekejap mata tumbuh bulu serigala baru yang halus. Bulu serigala kali ini lebih berkilau, dengan aura yang sangat menakutkan. Kau masih ingin hidup kembali? Mustahil. Mata Chu Feng dingin. Dia menyerang lagi dengan ganas. Kekuatan Chu Feng menakutkan. Tinjunya seperti tanduk banteng iblis, menusuk semua penghalang. Belasan tinju berturut-turut, semuanya menghantam tubuh serigala biru. Setetes demi setetes bunga darah mekar. Serigala biru meraung marah. Ia terlalu pasif. Ia sangat cemas, dan juga takut. Transformasinya masih membutuhkan waktu. Dulu ia pernah memiliki pertemuan luar biasa. Di pegunungan yang dalam, ia menelan beberapa buah aneh, salah satunya membuatnya merasakan bahwa ia dapat mengaktifkan kekuatan regenerasi yang mencengangkan. Syaratnya adalah ia perlu menembus belenggu tahap awal Raja Binatang, maju satu tingkat lagi,
dan membuka kunci garis darah di tubuhnya. Jika demikian, ia akan memiliki kesempatan untuk regenerasi, mencapai nirwana sekali. Serigala biru mengamuk, tubuhnya berguling-guling, ingin membuka kunci itu, melepaskan kekuatan regenerasi. Namun, ia juga tahu bahwa kondisinya sangat buruk, sama sekali tidak cocok untuk melakukan ini. Bahkan jika ia dapat mengaktifkan kemampuan itu hanya akan memungkinkannya untuk bertahan hidup. Untuk memulihkan tubuhnya yang cacat seperti semula, sama sekali tidak ada harapan. Tetapi ia tidak punya pilihan, hanya bisa membuang kesempatan ini, kalau tidak ia akan mati. Awalnya, ia ingin beristirahat beberapa bulan sebelum melakukannya. Serigala biru melolong, sangat kesakitan. Ia menahan serangan tinju Cufeng yang menakutkan, dan beberapa lubang muncul di tubuhnya. Bulu-bulu yang baru tumbuh ternoda darah. Ia merasa takut. Sebagai raja binatang, ia pun mengalami hari seperti ini. Belum lama ini, ia masih menguasai dataran tinggi Yunnan Guizhou, melakukan pembantaian massal. Sekarang ia begitu tragis. Serigala biru terus melolong. Ia mulai melarikan diri, menghindari serangan tinju Cufeng. Tadi ada gelombang tanah dan batu yang bergolak. Sekarang tempat itu masih diselimuti asap tebal. Di luar, meskipun orang-orang tidak bisa melihat dengan jelas, mereka bisa melihat garis besar situasi. Banyak orang sangat gembira. Raja Serigala Biru dulu begitu buas, tetapi sekarang ia dipukul mundur oleh sosok seperti Dewa Iblis itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bunuh! Banyak orang berteriak, ekspresi mereka bersemangat, mereka telah lama menunggu saat ini. Boom! Tiba-tiba, aura yang mencengangkan menyebar dari tubuh serigala biru. Gigi-gigi patahnya dengan cepat rontok, dan sepasang taring baru tumbuh, sangat menakutkan. Inilah inti dari transformasinya kali ini. Setelah regenerasi, sepasang taring ini akan menjadi senjata terkuatnya. Sangat disayangkan, bagian belakang tubuhnya sama sekali tidak bisa beregenerasi, dan menghabiskan banyak esensi darah, menyebabkan kondisinya menjadi sangat buruk. Serigala biru putus asa, ia tahu bahwa nirwana kali ini gagal, hanya bisa sampai di sini saja. Ia punya firasat bahwa ia tidak akan bertahan hidup. Sepasang telinga serigala tegak lurus, ia mendengarkan hembusan tinju, merasakan posisi Cufeng, dan mengaktifkan indera spiritualnya. Ia menerkam. Pertarungan putus asa, ia melakukan serangan terakhir sebelum mati, ingin menyeret Cufeng untuk mati bersama. Di luar, orang-orang terkejut. Bagaimana serigala biru ini bisa menjadi lebih kuat lagi? Keganasannya meluap-luap. Bagaimana mungkin? Ya ampun, apakah Raja Serigala ini pulih seperti semula? Mengapa tidak bisa dibunuh? Kemampuan yang mengerikan. Apakah serigala ini memiliki tubuh yang abadi? Ia harus dibunuh. Hati semua orang cemas, sangat gelisah. Cufeng tidak tahu apa yang terjadi pada serigala biru. Dia hanya melihat bulu baru tumbuh, dan sepasang taring tumbuh. Dia merasa serigala itu akan pulih, jadi dia harus menyerang. Pertempuran sudah sejauh ini, bagaimana dia bisa membiarkan Raja Serigala pulih? Bunuh! Cufeng berjuang mati-matian. Dia terus-menerus mengayunkan tinjunya. Boom! Cufeng beradu kekuatan dengan serigala biru. Setelah puluhan kali, dia yakin Raja Binatang ini akan mati. Karena meskipun terlihat gila, kekuatannya sebenarnya sedang menurun. Cufeng mengamuk. Saat mengayunkan tinju, ia hampir menembus batas suara, menghasilkan suara ledakan yang mengerikan, lebih menakutkan daripada guntur. Beberapa tinju berturut-turut, semuanya menghantam kepala serigala biru. Serigala biru akhirnya tidak bisa bertahan, ia terlempar, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Taringnya tajam, terlihat sangat ganas. Dengan lolongan sedih, tubuhnya mulai kejang. Terbaring di tanah, berlumuran darah, ia tidak bisa berdiri lagi. Klang! Cufeng menemukan pedang pendek hitam itu, mencabutnya dari celah batu, dan berjalan ke depan. Dia tidak tenang. Dia tidak tahu apakah Raja Serigala akan beregenerasi lagi. Hanya dengan memenggal kepalanya dia bisa merasa aman. Cufeng kelelahan. Dia sedikit terhuyung-huyung saat berjalan. Pertempuran ini benar-benar terlalu sulit. Serigala biru punya firasat bahwa hidupnya tidak lama lagi. Ia akan mati. Saat ini, ia dipenuhi keputusasaan dan keengganan, ia mengeluarkan lolongan terakhir yang mengguncang bumi. Suara ini menggetarkan seluruh pegunungan kuno yang luas. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di hutan. Semua burung dan binatang gemetar ketakutan, tidak berani bersuara. Lolongan serigala kali ini, suaranya terlalu besar. Meskipun lokasi syutingnya jauh, suara itu masih menembus. Orang-orang yang menonton siaran langsung merasa terkejut, karena lolongan serigala yang menyedihkan itu terdengar seperti di samping telinga mereka. Serigala biru akan mati. Hati orang-orang bergetar. Banyak orang menghela napas lega. Akhirnya ia bisa dibunuh. Perasaan tertekan di hati mereka hilang. Raja binatang yang membuat masalah akan mati. Tiba-tiba, Cufeng terkejut. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Di mulut serigala biru, dua taring yang baru tumbuh itu entah sejak kapan telah terlepas, melesat ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa sakit di seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah perasaan dibidik dengan senjata api. Seluruh tubuhnya diselimuti. Pada saat ini, mata Cufeng dingin.
Dia harus menghindari serangan terakhir serigala biru terlebih dahulu. Itu yang mematikan. Dia bereaksi cepat. Tubuhnya langsung menempel di tanah. Kedua taring itu putih berkilauan, tetapi juga mengerikan. Keduanya terbang melewatinya, menembus batu besar, dan mengenai dinding gunung yang tidak jauh, langsung tertanam dalam. Chu Feng merangkak di tanah, mengabaikan semuanya, bergegas menuju Raja Serigala. Dia punya kesempatan untuk menghindari peluru di sekitarnya, tetapi dia tidak melakukannya. Selama dia tidak memenggal kepala Raja Binatang, dia akan selalu merasa tidak tenang. Puff! Chu Feng tiba di dekatnya sambil merangkak di tanah. Dia mengayunkan pedang. Leher serigala biru terbelah. Kepala serigala yang besar itu langsung berguling ke tanah. Darah Raja menyembur. Dor, dor, dor. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani area ini. Boom, boom, boom. Ternyata ada juga peluru artileri dan peluru anti-tank. Seseorang menggunakan senjata berat, membombardir tempat itu dengan gila-gilaan. Saat ini, dunia luar tiba-tiba mendidih. Sialan, siapa ini? Dari kelompok mana? Beraninya melakukan hal seperti itu? Ya ampun, kejam sekali. Apakah mereka masih manusia? Semua orang yang menonton siaran langsung, semuanya berdiri, ingin segera menyerbu, dan menyeret orang-orang itu keluar untuk dibunuh. Selesai sudah. Dia baru saja selesai bertarung dengan Raja Serigala Biru. Tadi langkah kakinya sudah tidak stabil, agak terhuyung-huyung. Sekarang menghadapi serangan mematikan seperti ini, bisakah dia bertahan? Kemarahan publik berkobar. Pada saat ini, setiap orang yang melihat adegan ini dipenuhi amarah, tidak bisa menahannya. Mereka ingin berteriak keras, berharap para algojo itu ditemukan dan dibunuh semua. Permainan selesai. Di kejauhan, seseorang mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak, sangat sombong. Ouyang Qing melolong, bergegas maju seperti orang gila, membawa senjata api, ingin bertarung mati-matian. Saat ini, matanya memerah. Dia perlu mendekat lebih jauh, agar bisa menilai posisi pasti musuh melalui pendengarannya yang mencengangkan. Du Huaijin juga mengamuk, bergegas maju. Dia terus memberitahu Ye Qingrou dan Chen Luoyan lokasi spesifik musuh-musuh itu. Kalian semua harus mati. Keempat orang ini menjadi gila. Mereka tidak pernah menduga bahwa seseorang akan begitu biadab, berani menyerang orang yang membunuh serigala biru. Di sana, asap mengepul. Ada banyak lubang besar di tanah, semuanya disebabkan oleh ledakan senjata berat. Saat ini, Chu Feng terbaring di bawah bangkai serigala, matanya dingin dan tanpa emosi. Di tangannya, dia memegang beberapa peluru yang sangat panjang. Ada juga beberapa lubang peluru di pakaiannya. Namun, peluru-peluru itu tidak menembus tubuhnya. Dia memang kehabisan tenaga, tetapi ketangguhan tubuhnya melebihi imajinasi. Kalian semua akan mati, kata Chu Feng dengan dingin. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, melakukan metode pernapasan khusus. Energi misterius mengalir, membuat tubuhnya yang kelelahan perlahan pulih.